Pinjamkan duitmu sekarang kepada temanmu yang mengeluh dan ngaku susah. Dijamin kamu akan kehilangan temanmu itu selama-lamanya. Oke, orang Indonesia itu tahu nggak sih kenapa kok ada istilah bolehkah pinjam 100 asal silaturahmi tak putus? Itu sebetulnya jargon tentang mengkritik tentang budaya orang Indonesia itu yang sangat sungkan. Anda tahu nggak, saya itu pernah membuat sebuah video di mana Pak, cara nagih hutang itu gimana? Nah, sekarang sebelum saya jawab, saya nanya balik. Kenapa orang ini bisa pinjam duit sama lu? Nah, ini problemnya. Pak, kasihan sih Pak. Dia itu kemarin Pak ya, ngomong anakku ini sakit. Pak, duitku ini habis karena suamiku kecelakaan. Sehingga kamu mudah terenyuh dengan kisahnya dia. Akhirnya dia ngomong, aku punya nggak uang 1 juta. Ya kamu pinjemin dia semua 1 juta. Aku janji sebulan lagi. Nah waktu sebulan kamu tagih, dia menghilang. Itulah Indonesia banget. Saya beritahu kalian bahwa inilah awal bencana finansial terjadi. Yaitu apa? Yaitu kamu punya budaya sungkan. Betul, orang Indonesia itu budaya gotong royongnya bagus, budaya gotong royongnya keren. Tapi problem terbesarnya adalah kamu itu tidak bisa berkata tidak. Kamu tidak bisa berkata no. Pak, gimana dong solusinya Pak? Kalau misalkan hari ini saya itu menolak orang minta bantuan. Kalau saya selalu dia mau pinjam 1 juta, kebetulan kamu punya rezeki, punya 100 ribu, kamu bilang, saya cuma punya 100, aku bisa bantu kamu. Lu mau ambil? Ambil. Kalau nggak mau ambil, ya sudah. That's it. Aku cuma bisa bantu sini. Jadi akhirnya ketika dia tidak bisa mengembalikan, kamu nggak perlu sungkan. Dan dia tidak punya kewajiban untuk mengembalikan kamu. Artinya kamu cuma sumbang. Nah, dia berpikir, wah, aku dari orang ini aku juga bisa minta bantuan 100. Simple. Jadi dia tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Tapi besok-besok kalau 100 aja kamu nggak balikin, sungkan nggak dia mau pinjam lagi? Sungkan. Dia bilang, bro, aku kayaknya, loh, yang kemarin 100 balikin dulu dong. Mikir dia. Nah, itulah cara paling tepat untuk hari ini kamu tidak memutus tali silaturahmi, yaitu kamu menolak dengan cara harus sungkan. Kenapa? Cara paling tepat untuk memutus tali silaturahmi adalah pinjamkan dia uang. Saya jamin pasti putus. Sesuatu yang berhubungan dengan uang pasti putus kalau di Indonesia. Guarantee. Nah, kamu tidak bisa menolak secara halus, caranya seperti itu. Loh Pak, kalau besok 10 orang minta kayak gitu gimana Pak? Nah, kamu sudah tahu karaktermu. Wah, pelit itu, jangan minta duit sama dia. Orang Indonesia kalau ngomong pelit itu pinjam sama dia. Saya beritahu, kamu pasti mau tahu nggak? Keuangan kamu pasti kacau balau. Hambur-hamburkan aja, pinjamkan aja uang kamu kepada siapa orang. Maka ini pernah kan terjadi sebuah cerita seorang tukang becak yang tahun 90-an itu menang STSB. Itu zaman dulu kan ada undian berhadiah ya. Dalam waktu 1 tahun, uang tukang becak 1 miliar itu habis. Kenapa? Semua tiba-tiba mendadak jadi teman dan mendadak jadi kawannya dia. Semua pada minta ditraktir. Semua pada mengalami kesusahan. Jadi dibagi-bagiin uangnya, pinjam. Semuanya nggak ada yang balik. Bapak Ibu, saya hari ini ingin berpesan sama kalian. Kalau kamu pasti hari ini tidak bisa berkata tidak bisa keras, maka selamanya keuangan kamu akan habis ketika berurusan sama orang lain. Kamu harus berkata tidak. Orang mau meminjam tidak, kamu harus ngomong tidak. Tips yang paling bagus adalah kamu harus bilang, mohon maaf saya harus minta persetujuan pasangan saya, ya kan? Nah pasangan kamu kebetulan ngomong tidak, niscaya 1000% dijamin kamu tidak akan pernah bisa ada masalah finansial gara-gara salah meminjamkan uang kepada orang yang bermasalah. Maka hari ini bijaklah kamu sebelum meminjamkan duit sama orang lain. Gara-gara kamu orangnya sungkanan, gara-gara kamu orangnya tidak tegaan. Ingat, pesan sama saya satu, mau ngetes karakter seseorang adalah uji dia dengan duit. Kalau uang kecil aja dia nggak bisa balikin, dan dia nggak bisa dipercaya. Oleh sebab itu, mulai hari ini, pesan saya cuma satu kepada kalian. Memang kamu terlihat kejam, memang kamu terlihat tega, tapi kamu aman untuk masa depanmu. Dan dari sini, kamu bisa menilai siapa yang teman, dan siapa yang benar-benar teman. Selamat